Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para pendengar budiman yang dicintai oleh Allah dan yang saya cintai, saat ini kita berada pada titik di mana hari ini adalah hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Semoga kita semua tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas ibadah, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam berbuat kebaikan dan melakukan segala aktivitas ibadah dengan semaksimal mungkin. Pada kultum kali ini saya akan berbicara tentang Ramadan dan doa. Rahasia di balik doa. Allah adalah zat yang maha mendengar dan mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati hambanya. Namun demikian, Allah tetap menyeru agar setiap hambanya itu menyampaikan doa serta keluh kesahnya kepada Allah. Allah pun setia mendengar dan mengabulkan permohonan hambanya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih setia pendengar bagi kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Allah adalah As-Sami', zat yang maha mendengar, Al-Basir, zat yang maha melihat. Allah mendengar setiap suara dan permohonan baik di bumi dan di seluruh alam. Allah melihat setiap apa yang kita lihat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Suatu ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Kemudian Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Quran Surat Thaha ayat 17-18. Menariknya, meskipun Allah mengetahui apa yang ada di tangan kanan Nabi Musa alaihi salam, Allah tetap bertanya kepada sang Nabi, mengapa demikian? Sebagian ulama berpendapat karena Allah ingin mendengar suara dan jawaban dari hambanya. Di sisi lain, meskipun Allah mengetahui perkara gaib dan batin, Dia tetap menyeru hambanya agar tetap menyampaikan apa yang ada di hatinya melalui doa. Dengan kata lain, jadikanlah Allah sebagai tempat mengadu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bila seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah malu meninggalkan hamba itu dalam keadaan hampa. Jadi ketahuilah, jika setelah berdoa kesulitanmu mulai berkurang,
maka sejatinya itu adalah pertolongan dari Allah. Allah akan memberikan balasan cepat atau lambat. Terkait hal ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku tidak khawatir apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tetapi aku lebih khawatir apakah aku akan terus istiqamah berdoa atau tidak. Jika aku telah dibimbing oleh Allah untuk berdoa, maka aku tahu bahwa jawabannya akan datang bersamanya." Teman-teman yang saya cintai, inti dari berdoa adalah bagaimana sesungguhnya kita menaruh harapan kepada Allah, namun kita sering seolah-olah membatasi Allah dengan permintaan-permintaan kita. Padahal kekuasaan dan ketentuan Allah tidak terbatas. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Hadirkanlah hati kita sebagaimana betapa inginnya kita agar doa itu terkabul. Salah satu kesalahan terbesar yang kita buat ketika berdoa adalah membatasi Allah. Ketentuan Allah tidak terbatas dan tidak ada yang mustahil baginya. Jangan pernah membatasi kemampuan Allah untuk menyediakan sesuatu untuk kita. Jangan pernah membatasi rahmat Allah saat kita meminta, maka mintalah dengan tanpa membatasi. Kunci dari doa adalah harapan kepada Sang Pemberi, maka janganlah pernah kehilangan hal itu. Ramadan dan doa. Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Dan di bulan yang istimewa ini ada satu malam yang paling istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, Allah memberi pahala yang berlipat ganda melebihi malam-malam lainnya bagi mereka yang mengindahkannya dengan beribadah. Bahkan malam Lailatul Qadar dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa dari setiap lapis langit dan juga dari Sidratul Muntaha, para malaikat turun ke bumi untuk mengamini doa umat Islam yang dipanjatkan di sepanjang malam Lailatul Qadar hingga terbitnya fajar. Selain itu disebutkan bahwa para malaikat turun untuk membawa ketetapan takdir untuk setahun ke depan. Teman-teman yang saya cintai, malam Lailatul Qadar pasti hadir dan pasti ada, mustahil tidak. Yang terpenting adalah kita mampu memaksimalkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita pada hari-hari terakhir ini. Ketika kita telah memaksimalkan setiap malamnya, setiap harinya dengan aktivitas ibadah, maka sudah dipastikan bahwa kita bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Jangan khawatirkan ada tidaknya Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar pasti ada. Tetapi apakah kita dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah atau malah sedang melupakan Allah? Jadi yang terpenting adalah kita maksimalkan setiap malamnya, setiap harinya, dan dipastikan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian, bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.